Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puji beserta syukur kita marilah kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan juga kelapangan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan juga tak lupa pula marilah kita haturkan salat bertakbirkan salam kepada sang revolusi Islam, baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada sekarang ini. Adapun yang saya hormati Ibu Eka Zuliana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan juga yang saya sayangi adalah kawan-kawan seperjuangan yang telah berhadir. Adapun pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku pembawa materi untuk menjelaskan atau membahas materi yang berjudul Dasar dan Asas Pendidikan Islam, yang mana pada materi ini atau pembahasan ini hanya untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang sedang dijalankan pada sekarang ini. Adapun di dalam materi ini kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian asas dan dasar pendidikan Islam. Yang kedua yaitu perbedaan dasar dan asas pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu macam-macam asas pendidikan Islam. Yang keempat yang terakhir yaitu macam-macam atau dasar pendidikan Islam. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian asas dasar pendidikan Islam. Pengertian dasar pendidikan Islam menurut Abu Dinata, dasar pendidikan adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi dan mengasasi pendidikan. Dengan demikian, dasar pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran dan gagasan yang mendasari, melandasi dan mengasasi pendidikan Islam. Yang kedua yaitu pengertian asas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam adalah prinsip pendidikan Islam, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu perbedaan dasar dan asas pendidikan Islam, yaitu perbedaan antara keduanya, yaitu perbedaan antara asas dan dasar pendidikan Islam dan dasar pendidikan Islam secara gamblang dijelaskan oleh Abu Dinata, bahwasannya beliau menegaskan kata dasar digunakan sebagai tempat yang dijadikan sandaran atau pijakan ya, dalam membangun sesuatu atau sebagai landasan digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Berarti dasar itu merupakan suatu sandaran atau pijakan. Yang kedua yaitu adapun kata prinsip sama artinya dengan asas, yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Kata prinsip atau asas merupakan landasan operasional atau landasan yang bertindak. Baiklah,
pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga yaitu macam-macam asas pendidikan Islam. Adapun ini di dalam macam-macam asas pendidikan Islam ini terbagi atas 15 prinsip. Yang pertama, prinsip wajib belajar dan mengajar. Yang kedua, prinsip pendidikan untuk semua atau education for all. Yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education. Yang keempat, prinsip pendidikan berwawasan global dan terbuka. Yang kelima, yaitu prinsip pendidikan integralistik dan seimbang. Keenam, prinsip pendidikan sesuai dengan bakat manusia. Ketujuh, prinsip pendidikan yang menyenangkan dan mengembirakan. Yang kedelapan, yaitu prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana. Yang kesembilan, yaitu prinsip pendidikan yang berbasis pada riset yang berbasis rencana. Yang ke-10 yaitu prinsip pendidikan yang unggul dan profesional. Yang ke-11 yaitu prinsip pendidikan yang rasional dan objektif. Yang ke-12 prinsip pendidikan yang masyarakat. Yang ke-13 prinsip pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ke-14 yaitu prinsip pendidikan sejak usia dini. Dan yang ke-15 yang terakhir yaitu prinsip pendidikan yang terbuka. Poin yang terakhir, yaitu macam-macam dasar pendidikan Islam, yaitu terbagi atas 3 dasar. Yang pertama yaitu dasar religius. Dasar religius di sini dijelaskan sebagaimana dikemukakan Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama. Adapun tujuan dari agama yaitu untuk memelihara jiwa manusia atau hifzun nafs, memelihara agama hifzul din, memelihara akal pikiran atau hifzul akli, memelihara keturunan atau hifzul nasl, memelihara harta benda yaitu hifzul mal. Pendapat ini mengatakan bahwa inti ajaran agama ialah terbentuknya akhlak mulia yang bertumpu pada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua yaitu filsafat Islam. Dasar yang kedua, dasar filsafat adalah dasar yang digali dari hasil pemikiran spekulatif, mendalam, sistematik, radikal, dan universal tentang berbagai hal yang selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi perumusan konsep ilmu pendidikan Islam. Dasar yang terakhir yaitu dasar ilmu pengetahuan. Dalam dasar ilmu pengetahuan itu mencakup ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan yang terakhir yaitu ilmu administrasi. Mungkin hanya itulah pembahasan dari materi saya yang berjudul dasar dan asas pendidikan Islam. Adapun kesimpulan yang dapat kita gali dari materi tersebut adalah yang pertama, bahwasannya asas dan dasar pendidikan Islam itu adalah, sedangkan dasar pendidikan Islam itu adalah segala sesuatu yang bersifat konsep, pemikiran, dan gagasan yang melandasi dan mengasasi pendidikan. Sedangkan asas pendidikan Islam itu sendiri yaitu kebenaran yang dijadikan pokok dasar dalam merumuskan dan melaksanakan pendidikan Islam itu sendiri. Adapun perbedaan antara asas dan juga dasar pendidikan Islam itu sendiri adalah menurut Abu Dinata, dia berpendapat bahwa perbedaan antara keduanya itu sedangkan dasar itu digunakan sebagai tempat sandaran atau pijakan dalam membangun sesuatu sebagai landasan yang digunakan untuk mengembangkan konsep atau teori. Sedangkan asas itu sendiri merupakan landasan operasional atau landasan yang bertindak. Dan juga macam-macam asas pendidikan Islam itu terbagi atas 15 prinsip. Yang pertama, prinsip wajib belajar dan mengajar. Yang kedua, prinsip pendidikan untuk semua. Yang ketiga, prinsip pendidikan sepanjang hayat. Kelima,
prinsip pendidikan integralistik dan seimbang. Keenam, prinsip pendidikan yang sesuai dengan bakat manusia. Yang ketujuh, prinsip pendidikan yang menyenangkan dan mengembirakan. Yang kedelapan, prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan rencana. Yang kesembilan, prinsip pendidikan yang berbasis pada riset dan Yang kesepuluh, prinsip pendidikan yang unggul dan profesional. Yang ke-11, prinsip pendidikan yang rasional dan objektif. Yang ke-12 yaitu prinsip pendidikan yang berbasis masyarakat. Yang ke-13 yaitu prinsip pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ke-14 prinsip pendidikan sejak usia dini. Dan yang terakhir yaitu prinsip pendidikan yang terbuka. Dasar pendidikan Islam itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu dasar religius, yang kedua dasar filsafat Islam, dan yang terakhir yaitu dasar ilmu pengetahuan. Dan dasar ilmu pengetahuan ini mencakup ilmu yang pertama yaitu ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, dan juga ilmu politik, dan yang terakhir yaitu ilmu administrasi. Mungkin hanya itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya dari materi yang berjudul Dasar dan Asas Pendidikan Islam. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf kepada Ibu Eka Zuliana selaku dosen pengampu dan juga kawan-kawan seperjuangan. Adapun pesan yang dapat saya berikan kepada teman-teman semuanya yaitu tetaplah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Tetaplah bersungguh-sungguh, tetap optimis dan yakin bahwa pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya walaupun itu mustahil. Jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti bisa. Dan jangan percaya kepada orang lain, tetap yakin dan optimis pada diri kita sendiri, bersungguh-sungguh bahwa kita bisa menggapainya. Karena di dalam pepatah Arab mengatakan menjada wajada, yang artinya barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan mendapat apa? Suksesan dan masih banyak lagi yang ingin kita gapai. Tetaplah optimis, percaya pada diri kita sendiri, kita bisa melakukannya walaupun itu mustahil dilakukan, dan jangan mudah percaya atau bertumpu pada orang lain. Bertumpulah pada diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.